Guys, ada berita yang sangat heboh, tapi sayangnya media massa di Indonesia nggak ada yang berani untuk mewartakan ini ya. Kenapa? Karena beritanya ini sangat-sangat mengerikan sebetulnya kalau banyak orang yang tahu. Ya takutnya orang makin panik nih, bahwa apa? Sistem petrodolar atau sistem mata uang dolar Amerika Serikat itu ternyata sebentar lagi bakal kolaps guys. Dan ini bikin ngeri, kenapa? Karena banyak transaksi internasional itu sebetulnya digunakan dalam mata uang US dollar. Apa yang bikin heboh? Nah teman-teman tahu gak sih, banyak orang yang salah ketika gue nanya-nanya sama orang, sebetulnya ekspor Amerika yang paling besar apa ya? Kalau lu ditanya ekspor Jerman, lu bisa jawab dengan gampang, oh ekspor terbesar mereka pasti berhubungan dengan mesin-mesin, industri. Berhubungan dengan otomotif, iya mobil Jerman ada banyak banget, Mercedes, BMW, Porsche, dan lain sebagainya. Gampang lu jawabnya. Kalau lu ngomong Argentina, ekspor Argentina apa sih? Oh hasil bumi, oh ada daging sapi dan lain sebagainya. Brazil, oh ya sama juga. Mereka ada ekspor hasil bumi, minyak, jagung, etanol dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomong Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya juga sama. Ekspor terbesar mereka adalah minyak. So itu adalah bisnis terbesar negara-negara itu. Tapi kalau Amerika Serikat apa sih ekspor terbesarnya? Apakah minyak? Apakah Coca-Cola? Atau junk food? Kayak yang lu suka makan di restoran-restoran cepat saji itu? Atau jangan-jangan bukan itu semua ya? Jangan-jangan ekspor terbesar Amerika Serikat itu adalah inflasi dalam bentuk penguatan US dollar. Jadi teman-teman kalau lu rasakan makin sekarang, lu berasa gak sih? Dolar itu makin lama makin mahal dan gua sangat yakin dolar akan semakin tinggi nilainya, rupiah akan semakin lemah nilainya. Dan ini akan makin terasa, kenapa ya? Karena, dan banyak orang gak kabarin ini sama lu, karena Arab Saudi baru saja memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian jual beli minyak buminya menggunakan mata uang US dollar. Atau orang suka bilang dengan istilah petrodollar. Saudi Arabia has officially ended its 50-year petrodollar agreement with the United States, shifting to a multi-currency system for oil sales. Well, this transition allows Saudi Arabia to sell oil in various currencies. Kalau lu penasaran alasannya kenapa dan dampaknya bagi Indonesia, jangan di skip video ini, so let's check this out. Jadi teman-teman lu penasaran gak sih kenapa belakangan ini selalu berita di Indonesia semuanya suram, sedih, seolah-olah merana banget apalagi setelah rupiah itu nilainya anjlok terus ya. Tahu gak kenapa rupiah makin lama makin anjlok dan kelihatannya asing juga makin takut tuh investasi di Indonesia. Ternyata alasannya di belakang layar nih banyak fund manager, perusahaan-perusahaan investasi itu yang sudah tahu bahwa perjanjian petrodolar itu akan berhenti. Maksudnya apa sih perjanjian petrodolar? Nah, teman-teman tahu nggak sih selama ini kalau kita beli bensin, pertalite, solar segala macam itu kan bukan dari perut bumi Indonesia ya. Data menunjukkan minyak bumi bahan bakar yang lu pakai sebagian besar mayoritas itu berasal dari negara Timur Tengah khususnya Saudi Arabia. Jadi kerajaan Saudi Arabia ini adalah eksportir minyak terbesar ke Indonesia ini. Nah, ketika kita belanja minyak di Arab, lu bayar pakai mata uang apa? Rupiah kah? Atau ringgit Malaysia kah? Atau rial mata uang Arab Saudi? Ternyata enggak. Ternyata lu harus bayar pakai mata uang dolar Amerika Serikat alias US dollar. Kok bisa begitu? Coba lu pergi sekarang ke Arab bilang, gue punya mata uang yen, Japanese yen, yen Jepang. Mau nggak si Arab terima? Nggak mau. Lu bilang gue punya duit 7.000 triliun, gue mau beli minyak lu. Kalau perlu harganya mahal, tapi gue bayar pakai rupiah ya. Arab mau nggak? Nggak mau. Ternyata ada alasannya. Dan alasannya ini ada hubungannya dengan Israel dan juga Amerika Serikat itu sendiri. Jadi teman-teman tahu nggak, 50 tahun yang lalu, di tanggal 8 Juni tahun 1974, itu ditandatangani sebuah perjanjian rahasia yang diadakan di atas kapal perang alias kapal induknya Amerika Serikat di Teluk Arab di Timur Tengah. Itu mereka adakan pertemuan rahasia. Isinya di situ apa? Ada Raja Arab dan ada Presiden Amerika Serikat di sini bersama Henry Kissinger. Waktu itu era presidennya Nixon. Mereka bikin perjanjian apa? Lu Arab,
lu pengen masih hidup nggak? Lu tetap pengen berkuasa nggak? Kalau lu tetap pengen jadi raja di sini, lu jangan main-main ya. Mulai detik ini, gua izinkan menjadi raja dengan catatan, lu harus jual minyak gua ke gua dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dan lu juga harus jual minyak lu ke negara lain, wajibkan itu menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Dan nanti hasil penjualannya, duitnya lu pakai buat apa? Beli obligasi negara Amerika Serikat. Jadi dengan metode ini, teman-teman tahu komoditas yang paling banyak dan paling mahal diperebutkan di dunia ini adalah komoditas yang berhubungan dengan energi. Bukan jagung, bukan beras, bukan gandum. Kenapa? Karena kalau harga beras naik gampang. Orang tinggal ganti. Oh makan kentang, oh makan singkong. Gampang, banyak substitusinya. Tapi kalau lu bayangin energi tiba-tiba hilang. Minyak bumi tiba-tiba hilang. Lu mau ganti dengan apa? Lu mau gendong batu bara buat ngisi motor atau mobil lu kan gak mungkin ya. Jadi ini semua ada hubungannya ketika kemudian Amerika memaksa Arab Saudi untuk menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat itu. Dia punya agenda terselubung bahwa apa? Mereka sudah melihat bisnis yang paling cuan dalam 50 tahun ke depan itu bukan dagang komoditas. Tapi bisnis yang paling cuan adalah ekspor uang. Kenapa ini semua bisa terjadi ya? Ini ada hubungannya dengan Israel juga, ada hubungannya juga dengan Perang Dunia II. Jadi kita pergi dulu ke tahun 1944. Sebelum Perang Dunia II berakhir, itu udah banyak terjadi krisis ekonomi di mana-mana. Sehingga kemudian para bos-bos dari negara-negara Eropa, Amerika ini kumpul, mereka bikin perjanjian yang namanya Bretton Woods Agreement. Intinya di situ mereka bikin kesepakatan apa? Mulai detik ini, lu sama gue kalau mau berdagang, kita gunakan mata uang dolar ya. Sepakat ya negara-negara Eropa ya. Oke sepakat ya. Dan kita cap ya. Jadi dibatasin ya. Bahwa apa? Untuk $35 itu setara dengan 1 ons emas. Jadi maksudnya gini. Kalau Amerika Serikat mau cetak dolar. Berapa? $3.500. Berarti dia harus siapin 100 ons emas. Pokoknya potokannya 1 ons emas setara $35 dan itu fixed rate. So akhirnya teman-teman kalau lihat data di depan layar lu ini membuktikan, di situ lu lihat harga emas dari tahun 1940 sampai tahun 1970 tidak berubah, relatif stabil dan tetap sama. Kenapa? Karena nilainya di pegging, nilainya dikunci. 1 ons emas setara $35. 1 ons emas setara $35. Sekali lagi, lu tahun 1960 mau pergi ke bank dimanapun di Amerika, lu bisa bawa $35, bawa ke counternya, nanti dia kasih lu 1 ons emas dimanapun, tahun 60, tahun 70 dan lain sebagainya, bebas. Nah kenapa sistem ini diciptakan? Karena ya Amerika Serikat punya ide besar bahwa kalau seandainya nih kita dagang nih dari Jerman ke Polandia, Jerman mata uangnya Deutschmark zaman itu, lu mau dagang ke Belanda dikit aja, udah pakai mata uang gulden. Dari Gulden Belanda lu mau jual lagi ke France, franc, udah beda lagi. Dari Prancis jual lagi ke Italia, ada lira dan lain sebagainya. Ribet bro, barangnya sama gitu loh. Lu jual dari sini jagung misalkan ke Belanda pakai mata uang gulden, di-convert ke gulden. Jagungnya lu proses jadi sirup yang manis itu, gua jual ke Italia, dari gulden pindah lagi ke lira. Nanti dari Italia dia ekspor lagi ke Inggris, ada pound sterling. So ribet banget perdagangan dunia ini, gak bisa begitu. So Amerika Serikat punya pikiran, kalau kita mau maju sama-sama, ayo kita ciptakan namanya perdagangan internasional. Menyambut era globalisasi, mata uang kita samain aja yuk. Nah pada saat itu posisi negara-negara yang baru kalah perang dan menang perang, anyway, negara Eropa semua hancur berantakan. Di meja perundingan itu posisinya gak sebanding. Karena apa? Suara Amerika Serikat lebih powerful dibanding semua negara yang ada di meja itu yang ikut meeting di Bretton Woods Agreement ini. Jadi kemudian Amerika Serikat ngomong apa aja mereka hanya bisa manut baik, apa kata lupa kan gitu. Akhirnya mereka sepakatlah menggunakan mata uang dolar untuk berdagang. Sehingga apa? Misalkan ada orang dari Perancis dia mau ekspor ke Malaysia. Bisa nggak dia ekspor dalam bentuk ringgit? Ternyata nggak bisa. Orang Perancis harus tuker duit franknya itu ke dolar dulu. Nanti dolar beli lagi ringgit Malaysia. Begitu terus sebaliknya. Jadi nggak bisa tuh direct antar uang mereka masing-masing. Nggak bisa, dilarang. Mereka harus convert dulu ke US dollar,
baru kemudian jual ke sana. Makanya teman-teman masih inget lah, lu semua, gue juga udah pernah jadi eksportir, kita semua pernah jadi importir. Lu mau beli barang, inget gak zaman dulu mau beli barang dari Cina ya pakai takarannya dolar, nanti lu dolarnya lu convert lagi ke yuan. Begitu kan, lu mau impor barang dari Jepang dalam yen, pasti patokan lu juga dolar. Nanti dolarnya lu convert lagi ke yuan. Nah kalau lu sama-sama gue, sama kita semua pengusaha, pedagang, lu pasti tahu lah mekanismenya begitu. Itulah yang terjadi di tahun 1944. Bretton Woods Agreement. Segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi internasional wajib pakai dolar. Dan nilai dolar di cap. So tiba-tiba begini, Itali dia mau impor, lu tahu sendiri salah satu produk terkenal dari Indonesia adalah furniture dari Jepara. Banyak orang Itali impor furniture dari Jepara ya, dari Indonesia, bahan jati. Mereka mau impor jati dari Indonesia itu setara $100.000. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus pergi ke bank. Bang, gue mau pinjem dong $100.000. Ini lira gue pinjem $100.000 ya. Terus mereka bawalah ke si Indonesia untuk belanja furniture jati senilai $100.000 itu. Nah, apa yang terjadi? Gimana kalau seandainya bank di Itali nggak punya cadangan devisa atau cadangan dolar senilai $100.000? Apa yang terjadi? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus beli dolar. Jadi bank sentral di Itali harus punya cadangan dolar. Kalau enggak, negara mereka rakyatnya nggak bisa lagi trading jual beli ekspor impor barang apapun. Kalau negaranya nggak punya cadangan dolar. Makanya sampai sekarang penting banget yang namanya cadangan devisa. Oh karena lu kalau mau jual beli barang internasional, lu mau impor barang lu harus punya dolar. Di zaman itu sedemikian powerfulnya dolar itu. Sehingga kemudian bank sentral di Itali apa yang terjadi? Mereka terpaksa itu harus stok dolar. Mereka harus beli dolar. Atau apa? Mereka tukar dengan emas. Jadi apa yang mereka lakukan? Banyak negara-negara di zaman itu mereka kirim emasnya ke Amerika Serikat. Itulah dikumpulkan di Fort Knox atau benteng terbesar di Amerika Serikat yang menyimpan emas-emas dari seluruh dunia. Kalau emasnya udah dibawa dari Roma, Italia, udah dipindahin 1.000 ton emas dari Roma, Italia ke Amerika Serikat. Amerika Serikat baru bilang, oke Itali, nih gua kasih lu ya dolar. Nah, lu bisa deh impor barang sekarang pakai dolar. Canggih ya. Jadi sekarang banyak orang itu juga ketakutan dengan emas-emas mereka yang disimpan di bunker-bunker milik Amerika Serikat dan sekutunya. Bahkan kemarin baru ada kabar fresh from the oven. India itu baru ngirim kapal perang plus kapal kontainer ya. Buat bawa pulang emas dari London. Jadi selama ini mereka taruh emasnya di London. Mereka juga punya cadangan emas juga di Amerika Serikat. Dan sekarang lagi banyak nih negara-negara sibuk pada ngumpulin duitnya. Nah, ini mengakibatkan hal yang baik atau yang buruk sistem Bretton Woods ini. Dua-duanya ada hal baik dan hal buruk. Hal baiknya apa? Betul-betul terjadi globalisasi. Jadi negara dunia itu habis hancur lebur karena Perang Dunia II. Tapi ternyata kita bisa pulih cukup cepat. Kenapa? Karena ternyata perdagangan internasional jadi berlangsung lebih fluid, lebih cepat berkat adanya sistem Bretton Woods itu. Satu mata uang tunggal yang namanya US dollar. So it's good news, buat yang namanya perdagangan dunia. Tapi ternyata ada bad newsnya juga. Bad newsnya lama-kelamaan kita terlalu nyaman dengan US dollar, tidak sadar bahwa kita bergantung sama satu mata uang untuk bertransaksi internasional. Nah, ini semua menjadi perkara besar. Ketika apa? Ketika kemudian komoditas yang paling banyak ditransaksikan di dunia internasional itu adalah minyak. Dan ternyata terjadi ketidakstabilan di Timur Tengah sebagai eksportir minyak terbesar di dunia. Apa yang terjadi di sana? Lu tahu lah ada Israel perang dengan negara-negara tetangganya. Yang paling terkenal perang Yom Kippur. Di situ Israel perang tuh dengan banyak negara sekaligus tuh. Tetangganya ada Libanon, ada Suriah, dan lain sebagainya lah, pokoknya tetangga-tetangga dia. Nah anyway, di situ apa yang terjadi? Negara-negara Arab itu kalah perang. Lu udah tahu sendiri negara Arab itu kalah perang. Dan akibatnya apa? Karena mereka kalah perang, mereka menciptakan ide brilian gimana kalau seandainya kita lihat alasannya apa sih kita kalah perang. Oh ternyata kita kalah perang karena ada satu orang tuh yang berkhianat. Lu udah tahu lah ya raja yang mana ya. Yang kedua, karena Israel juga didukung oleh teknologi militer dan persenjataan dan duit dari Amerika Serikat dan sekutunya. So kemudian di situ akhirnya orang-orang Arab ini ya, raja-raja Arab yang berkuasa ini berpikir, ya udahlah kalau gitu gimana kalau kita kompakan bikin arisan geng yang namanya OPEC ini, kita bikin boykot yuk. Kita tidak lagi ekspor oil ke Amerika Serikat. Jadi kemudian di tahun 1973 terjadi yang namanya oil crisis atau krisis minyak tuh. Itu harga minyak dunia itu meroket tinggi.
Karena tiba-tiba supply-nya langka. Negara OPEC ini, Arab-Arab ini berkumpul, bro, kita cut ya produksi kita. Jangan lagi produksi minyak banyak-banyak, produksinya dikit aja biar harganya naik. Biar bangkrut sekalian untuk Amerika Serikat. Ngeri. Ini ngeri banget nih. Ini ngeri banget. Dan lu udah pasti lah, lu udah kenal yang namanya Henry Kissinger, itu salah seorang negosiator yang paling sadis di muka bumi ini ya, dan paling brilian. Dia udah pasti gak bakal diem aja tuh ngelihat posisi Amerika Serikat disudutkan oleh negara-negara baru lahir yang bisa merdeka karena belas kasihan Inggris dan sekutunya, yaitu negara-negara Arab ini. Sehingga kemudian apa? Kissinger pergi ke sana, ya dia memberi sedikit ujangan gitu. Lu pikir ya, lu jadi raja itu bukan karena hadiah dari langit ya. Lu jadi raja karena lu kita kasih izin. Gimana kalau kita berikan lu hadiah demokrasi? Gimana kalau kita bikin sistem kerajaan lu jadi sistem demokrasi? Oh, jangan dulu bos. Kita masih enak nih, kursinya nyaman nih jadi kerajaan nih. Dinasti nih. Kalau demokrasi gue gak jadi raja lagi nih. Gue jadi rakyat jelata kayak lu semua ikut pemilu kan. Gue gak mau lah, gue tetap pengen jadi raja lah. Ya udah, kalau gitu lu jangan lagi ya reseh sama kita. Kalau gitu mulai detik ini di tanggal 8 Juni 1974 atau 1 tahun setelah oil krisisnya OPEC itu, kita bikin kesepakatan, lu tidak akan berkhianat, lu akan menggunakan US dollar, lu akan memprioritaskan menjual minyak lu ke Amerika Serikat, dan lu hanya akan menjual minyak lu dengan mata uang dolar. Di detik itu guys, lahirlah yang namanya petrodollar. Dan itu sangat powerful karena sampai detik ini lu mau belanja minyak di negara manapun, ya even bahkan ke Rusia ya, itu masih banyak juga yang belanja minyak Rusia itu pakai US dollar sampai detik ini. Nah itu pengaruhnya. Kenapa itu jadi sesuatu yang menghebohkan? Karena kemudian ya guys, peristiwa-peristiwa yang berujung kepada perang Yom Kippur antara Israel dan Timur Tengah, dan ini adalah alasan kenapa Israel itu harus dipelihara supaya tetap ada di Timur Tengah. Itu salah satunya juga untuk mengontrol supaya raja-raja ini gak berkhianat, supaya mereka gak lupa diri, hilang ingatan bahwa mereka itu cuma manusia biasa yang kebetulan aja dipercaya sama pemilik senjata nuklir untuk menjadi raja. Begitu ceritanya. Tapi kalau kita lihat 1 tahun mundur ke belakang, memang udah begitu banyak konflik tuh di tahun 1970-an di Timur Tengah itu. Ya lagi-lagi ada hubungannya dengan Israel juga. Sampai di tahun 1973 karena konflik sama Arab ini begitu drastis lah. Begitu brutal lah. Perang berkelanjutan tuh di Timur Tengah itu. Sampai kemudian menciptakan kondisi yang tidak stabil. Contohnya apa? Ternyata ya karena perang berkecamuk juga cadangan emas dunia itu ternyata tidak sebanyak yang diharapkan. Ternyata Amerika Serikat diam-diam itu udah mencetak dolar, tapi nggak ada backingnya. Maksudnya apa? Kan tadi patokannya 1 ons emas itu $35. Jadi ketika negara Prancis mau minjem $35 dan Amerika Serikat ngasih $35 ke Prancis, harapan Prancis, oh lu punya 1 ons di sana. Ternyata lama-lama Prancis curiga. Kayak gue hari ini minjem $1 juta, besok minjem $10 juta, besok gue ambil lagi $100 juta. Kok lu bisa cetak terus ya? Apa betul lu punya cadangan emas sebanyak itu? Ternyata negara-negara mulai meragukan. Sampai kemudian kolaps sistem keuangan itu. Dan Nixon kemudian mengakui bahwa bro, cadangan emas kita gak sebanyak itu. Kita gak bisa lagi punya rasio 1 ons sama dengan $35. Sehingga kemudian sistem Bretton Woods, sistem gold itu collapse. Begitu ngerinya sistem Bretton Woods itu, gold itu collapse, sampai kemudian sejarah mencatat ya, Perancis mengirimkan kapal induk dan kapal selam tempurnya pergi ke Amerika Serikat buat apa? Buat jemput emas dia yang dia simpen di Amerika Serikat. Dan ini dicatat dalam sejarah. Perancis sempat hampir mau perang dengan Amerika Serikat karena emasnya tidak bisa dibawa keluar. Nah itu ngeri. Karena apa? Padahal dulu lu bilang kalau gua taruh emasnya di situ, lu bolehin gua bawa dolar. Sekarang ini dolar lu gua pulangin, tapi emas gua balikin. Mau nggak? Ternyata nggak mau. Jadi negara-negara banyak yang kolaps dan banyak yang protes. Tapi Nixon punya kebijakan yang brilian. Dan itulah kemudian mereka terbang di tahun 1973 itu buat negosiasi dengan raja-raja Arab. Dan negosiasinya nggak dilakukan di Hotel Hilton ya bro ya. Juga nggak dilakukan di hotel-hotel bintang 5 seperti Ritz-Carlton, Kempinski dan lain sebagainya. Negosiasinya dilakukan di atas kapal perang. Jadi ini bukan cuma negosiasi, ini juga sebuah ancaman. Yang mana kalau lu nggak setuju dengan sistem gua, lu siap-siap aja lu diganti. Gue bisa ganti siapapun jadi raja di Arab itu. Sekali jentik. Siapapun bisa jadi Arab. Gue yang punya senjata. Kan begitu. Oke lah kalau gitu bro. Akhirnya raja-raja Arab
memutuskan bahwa mereka sepakat untuk mengikuti sistem baru US dollar mulai detik itu akan di-backing oleh minyak. Jadi buat teman-teman yang bingung sampai saat ini, kenapa kemudian US dollar itu powerful banget dan beredar di mana saja dan dipakai oleh siapa saja, itu karena mereka di-backing oleh minyak. Jadi rasionya gimana teman-teman? Ya lu bayangin, Arab Saudi dia menghasilkan minyak join sama Amerika lah, namanya Saudi Aramco ya. Aramco itu apa sih? Arab America Oil Company. Jadi itu perusahaan Amerika punya sebetulnya. Mereka menghasilkan minyak, minyaknya dijual kemana-mana, ke Indonesia lah, ke Jepang lah, kemana-mana, tapi penghasilannya dalam US dollar. So US dollar triliunan dipegang oleh Arab Saudi. Apa yang dilakukan oleh Raja Arab terima uang penjualan minyak triliunan rupiah itu? Apa yang dia lakukan? Semuanya dalam bentuk dolar ya. Ya dia bisa beli Ferrari, dia bisa beli Rolls Royce dan lain sebagainya. Cuma kan udah gitu. Terus apa lagi? Semua yang ada di kolong langit ini dia bisa beli tapi gak ada gunanya juga. Terus Amerika bilang ya udah, mendingan duit lu daripada nganggur dan lu bingung juga beli Ferrari, lu udah punya 2000 unit buat apa juga. Taruh aja di Federal Reserve gua. Gua bikin obligasi nih. Gua bikin surat utang nih. Lu beli, nanti lu dapat bunga. Oh, siapa bos? Yang mereka bisa lakukan adalah siapa bos. Jadi mereka beli surat utangnya Amerika Serikat. Nah, sekarang lu udah tahu. Kalau kemudian makin banyak negara yang memakai sistem US dollar dengan metode Arab Saudi itu, apa yang terjadi? Amerika Serikat memiliki kebebasan untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Makanya teman-teman gak usah heran, sampai detik ini utangnya Amerika Serikat itu sudah berkali-kali lipat di atas GDP-nya mereka. Mereka bisa cetak duit sebanyak-banyaknya tanpa takut negaranya inflasi. Kenapa? Beda dengan di Indonesia, karena Indonesia kalau cetak duit, duitnya beredar di Indonesia. Akibatnya apa? Supply duit banyak. Supply duit makin banyak, persediaan barang sedikit-sedikit segitu-segitu aja, orang rebutan barang yang sama. Duit makin tidak bernilai, duit makin tidak berarti. Ya sama kayak kemarin lu kan curiga kenapa harga barang naik terus, ya karena ada bansos ratusan triliun. Akibatnya ya harga barang bukannya makin murah ya makin mahal, rebutan kita. Karena banjir duit. Nah begitupun juga di Amerika Serikat, cuma kebalikannya. Banjir duitnya gak di Amerika Serikat bro, banjir duitnya di Arab Saudi. Akibatnya apa? Amerika Serikat memiliki kebebasan buat cetak duit. Gak inflasi. Indonesia sekali cetak duit langsung inflasi. Amerika Serikat cetak duit gak inflasi. Kenapa? Karena dolarnya dimakan sama negara-negara Arab ini, penghasil minyak ini, dan negara-negara lain yang bertransaksi jual beli pakai dolar. Mereka kalau mau jual beli datang dulu ke Amerika, minta dolar dong, minta dolar dong, minta dolar dong. Jadi ekspor terbesar Amerika Serikat bukan mobil Ford atau Chevrolet segala macam. Bukan juga Intel dengan prosesornya, enggak. Ekspor terbesar Amerika Serikat adalah duit US dollar. Nah, karena mereka nabung di The Fed, duit itu ada di The Fed, makanya The Fed punya kebebasan untuk cetak duit itu. Gimana kalau jatuh tempo mereka nggak bisa bayar? Mereka cetak duit lagi buat bayar bunganya. Ada masalah nggak? Nggak masalah, karena dia bayar cetak duit buat bayar bunganya Arab Saudi yang nabung itu. Duitnya kan nggak di Amerika. Pembayaran bunganya kan dikirim lagi ke Arab Saudi. Jadi Arab Saudi terima bunganya dalam dolar juga. Begitu dapat pembayaran bunga, dia bingung juga bunganya mau diapain, apa yang dia lakukan. Dia tabung lagi ke Amerika Serikat, begitu aja sistemnya. Makanya mereka bisa cetak duit unlimited selama, satu catatan khusus, dolar tetap dipakai untuk transaksi jual beli minyak di seluruh dunia. Nah sekarang efeknya apa? Udah kemana-mana, lu mau beli soybean, lu mau beli corn, maize, jagung, lu mau beli semua instrumen, bakal CPO kita aja dihitung dalam mata uang US dollar, minyak palm oil kita, kelapa sawit kita dalam US dollar, semuanya udah pakai US dollar nih. Jadi itu yang membuat dolar itu semakin powerful. Tapi dengan adanya berita terbaru ini bahwa apa? Ternyata perjanjian di atas kapal perang Amerika Serikat itu hanya berlaku 50 tahun. Ditandatangani tanggal 8 Juni 1974. Berakhirnya kemarin, minggu kemarin, tanggal 9 Juni 2024 berakhir. Ini good news atau bad news? Tergantung dari sisi mana lo melihatnya. Kalau dari sisi Amerika, mereka selama ini punya jaminan ya, kenyamanan bahwa ketika mereka cetak surat utang selalu ada negara yang standby buat beli surat utangnya. Salah satunya Arab Saudi. Dari duit minyaknya mereka beli US bond itu. Jadi negara Amerika Serikat itu selalu punya sumber penghasilan karena bisnis mereka adalah ekspor dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi juga mendapat keuntungan. Keuntungannya apa? Mereka dikasih senjata, mereka dikasih
pangkalan militer Amerika Serikat. Mereka boleh beli pesawat tempur yang paling keren sekalipun. Itu semua adalah garansi. Karena Amerika Serikat sudah berjanji sumpah mati, Arab Saudi, gue tidak akan membiarkan rejim lu dijungkir balikan oleh rakyat lu. Seperti Saddam Hussein, seperti Muammar Gaddafi, dan lain sebagainya. Jadi Arab Saudi itu punya backing paling hebat di kolong langit ini, yaitu US Army. Nah, siapa yang berani menggulingkan Raja Saud kalau begitu? Ya lu harus siap-siap berhadapan dengan tentara Amerika Serikat. So itu adalah garansi paten dari Amerika Serikat bahwa keluarga kerajaan Saudi Arabia tidak akan diganggu oleh siapapun. Nah teman-teman kalau belajar sejarah pasti udah tahu lah. Keluarga kerajaan Arab Saudi itu sebetulnya bukan asli orang Saudi. Mereka itu datang dari wilayah lain yang kemudian menyerbu Mekah Madinah. Kemudian mereka menguasai wilayah itu sekarang. Tapi aslinya bukan dari sana. Mereka ya kebetulan aja dapat backing yang bagus, momen yang bagus, kemudian bisa menguasai wilayah yang dinamakan dengan Saudi Arabia sekarang ini. Tapi itu semua pendatang. Yang aslinya dan sebetulnya menguasai negara di Arab Saudi itu sebetulnya keluarga keturunan garis Hashim. Orang suka bilangnya Hashemid. Itulah yang sekarang jadi keturunannya Raja Yordan, itu yang asli. Tapi kemudian dia digulingkan dan dia kabur kemudian ya. Nah itu sebetulnya. Jadi semuanya itu juga pendatang. Jadi sampai detik ini pun Raja Arab Saudi, Sultan Arab Saudi itu pun masih ketakutan bahwa mereka ada kemungkinan bakal dikudeta oleh rakyatnya sendiri atau bahkan dari negara tetangga. Mereka ada ketakutan itu karena dia pendatang. Sama seperti Raja Yordan juga. Kenapa dia ketakutan juga? Karena dia juga pengen terus berkuasa di situ karena dia bukan asli orang Jordan. Dia itu pendatang. Dia aslinya dari mana? Dari Hejaz, ya dekat negara yang sekarang jadi Arab Saudi itu. Dia pendatang. Di Jordan dia bukan bangsa asli Jordan, dia pendatang. Jadi makanya dia takut juga digulingkan oleh rakyatnya. So dia sangat membutuhkan backing, dukungan dari Israel dan Amerika Serikat. Ya sama aja seperti si Arab Saudi ini. Tapi sekarang situasi jadi menarik. Karena apa? Karena ternyata Arab Saudi sudah berkata bahwa dia tidak mau memperpanjang perjanjian rahasia ini. Yang berakibat apa? Bahwa mata uang dolar sepertinya tidak akan menjadi global reserve currency. Sepertinya tidak akan menjadi mata uang utama dunia. Selama ini mereka punya kebebasan untuk mencetak dolar sebanyak-banyaknya. Mereka mempunyai kebebasan, nilai mata uang mereka, nilai tukarnya sangat tinggi. Mereka punya kebebasan juga untuk meningkatkan dan menambah kebutuhan demand dolar itu. Dan apalagi keuntungan buat Amerika Serikat, ya karena nilai mata uangnya tinggi banget, ketika mereka impor barang-barang dari negara berkembang seperti Thailand, Cina, Indonesia, barangnya terasa murah karena mata uangnya kuat banget. Jadi orang kalau lahir di Amerika Serikat itu udah unggul 10 poin. Dibanding kalau lu lahir di Kazakhstan misalnya. Ketika lu lahir di Amerika Serikat lu udah unggul 10 poin. Kenapa? Karena mata uang lu, dompet lu, kertas lu sama-sama satu lembar tapi lebih powerful kertas yang dimiliki oleh rakyat Amerika Serikat. Nah itulah kekuatan Amerika Serikat yang sangat-sangat dilindungi oleh tentara Amerika Serikat. Nah salah satu hal yang paling menarik buat kita sikapi ya sebagai seorang investor ya dengan dinamika ini ya. Bahwa apa? Kenyataannya sekarang ini kan banyak negara-negara yang stok US dollar itu dengan harapan ya mereka bisa dapat kestabilan finansial lah terhadap duit yang mereka punya itu dengan mereka simpan di Federal Reserve. Tapi kemudian kalau seandainya makin banyak orang yang melihat kejadian di Rusia, kejadian di Rusia ini menarik. Bahwa apa? Rusia itu perangnya sama Ukraina, tapi mereka punya tabungan. Tabungannya di mana? Ada di Amerika Serikat dolar, ada juga di Eropa Barat dalam bentuk euro. Karena dia perang sama Ukraina, itu dijadikan alasan buat negara-negara barat untuk memblokir rekeningnya Rusia. Nilainya triliunan, ribuan triliun. Dan ketika itu dibekukan, ini membuat negara-negara itu jadi takut. Contohnya ya negara seperti Saudi Arabia ini, mereka banyak banget punya obligasinya Amerika Serikat. Seandainya nih, tiba-tiba nih, besok mereka konflik, atau tiba-tiba mereka dimusuhi oleh Amerika Serikat, bukan tidak mungkin duit mereka dibekukan juga. Jadi mereka takut. Turki sekarang takut, Brazil juga takut, India apalagi mereka takut, apalagi Cina sekarang juga ikut takut. Mereka mempelajari kasusnya Rusia, bahwa negara-negara barat mencari-cari alasan buat menyita duit tabungan rakyat Rusia yang ada di luar negeri. So kemudian negara-negara ini berkumpul lah, bahwa kita gak bisa lagi nih bergabung dengan yang namanya negara Amerika. Karena bukannya tidak mungkin mereka akan
mengkhianati kita nanti. Jadi kemudian mereka bergabung bikin sebuah perkumpulan sendiri, saingannya NATO, yang namanya BRICS. Bedanya apa? Kalau NATO perangnya pakai hardware, kekuatan militer, hard power. Kalau BRICS itu pakai soft power. Jadi mereka pakai aliansi kepentingan ekonomi. So BRICS itu anggotanya Brazil, Rusia, India, China, dan sekarang mereka juga udah nambah anggota-anggota baru. Sekarang udah ada South Africa dan lain sebagainya yang akan terus-menerus tambah. Dan negara-negara ini bersepakat apa? Kita kalau trading satu sama lain berdagang ya, bukan main judi-judi slot kayak lu itu pakai aplikasi trading lu, enggak, mereka dagang beneran, ada barang fisiknya. Itu kita tidak lagi convert ke US dollar ya, tapi kita langsung pakai nilai mata uang lokal yang sudah kita sepakati. Nah, salah satu bukti nyatanya apa ya? Salah satu bukti nyatanya adalah Arab Saudi itu diem-diem di belakang layar dalam 2 tahun terakhir itu udah bikin sistem perdagangan khusus dengan Cina yang namanya mBridge untuk bikin apa? Local settlement. Ketika Cina beli minyak Arab Saudi, sekarang Arab Saudi itu udah bisa terima pembayaran dalam bentuk yuan, mata uang Cina. Nah ini good news karena kemudian mereka menghilangkan ketergantungan mereka terhadap dolar. Begitupun Cina, mereka juga senang, gak perlu lagi mereka beli minyak dari Arab. Mereka harus beli dulu dolarnya, mereka harus punya stok dolar dulu baru bisa transaksi ke Arab. Mereka nggak suka itu. Jadi mereka kemudian udah persiapkan nih 50 tahun kejatuhan sistem perdagangan dunia ini. Dalam 2 tahun terakhir ternyata Cina diem-diem udah bikin sistem khusus untuk transaksi jual beli minyak pakai mata uang yuan. Dan setelah berakhirnya perjanjian rahasia Arab ini, teman-teman sepertinya akan makin banyak melihat ya negara-negara lain pelan-pelan menghilangkan ketergantungan mereka terhadap US dollar. Nah ada salah satu negara ya yang sekarang juga lagi heboh dengan perang di Ukrainanya, yaitu yang namanya Rusia, yang diem-diem itu juga sudah mengurangi ketergantungan dia terhadap US dollar. Nah teman-teman tahu nggak, sekarang transaksi dagang internasional Rusia itu udah pakai mata uang lokal. Jadi 40% transaksi perdagangan mereka itu udah pakai mata uang rubel, mata uangnya Rusia. Dan sisanya 30% alias 1/3 itu sudah pakai mata uang yuan. Jadi dari sini kita udah bisa lihat bahwa banyak nih negara-negara yang tidak sepakat dengan Eropa Barat, tidak sepakat dengan NATO. Mereka pelan-pelan udah mulai beralih ke sistem perdagangan baru menggunakan local currency-nya masing-masing. Sehingga jangan heran ya kalau negara-negara anggota BRICS itu akan makin banyak transaksi entah pakai uang rubel, yuan, atau Indian rupees. So teman-teman ini jadi menarik nih perkembangannya dan ini bisa menciptakan risiko tinggi nih buat Eropa Barat, khususnya negara-negara yang berhubungan dengan Swiss, dengan sistem SWIFT dan US dollar, bahwa kalau makin banyak negara yang menjadi tidak percaya nih dengan mata uang US dollar, ya siap-siap aja ya sepertinya bakal ada gangguan terhadap sistem ekonomi dunia. So apa sih sebetulnya dampak terbesar akibat berhentinya penggunaan petrodolar ini? Dampak terbesar itu sebetulnya ada 3 guys, dan ini yang paling fatal. Bahwa yang pertama nih, kalau seandainya benar ya, minyak tidak lagi menggunakan dolar, artinya kebutuhan dolar di dunia akan berkurang. Akibatnya apa? Ini akan menyebabkan yang namanya inflasi. Nah, lu tahu kalau inflasi yang sangat tinggi itu berbahaya bagi kesehatan ekonomi suatu negara. Akibatnya apa? Akan timbul masalah yang kedua. Untuk melawan inflasi yang tinggi harus ada high interest rate. Jadi suku bunga akan dinaikkan lebih tinggi lagi untuk melawan inflasi yang tinggi itu. Karena orang-orang udah nggak banyak lagi yang mau belanja US dollar nih. Suku bunga yang tinggi itu akan mengakibatkan apa? Bond market di Amerika Serikat bakal jatuh. Ya suku bunga yang tinggi buat apa gue beli bond? Mendingan gue beli bunga deposito kan. Atau mendingan gue nabung di bank lah. Udah jelas. Dibanding gue capek-capek beli bond. Kan gitu. Jadi itu lawannya deposito tuh. Musuh besarnya deposito adalah bond. Jadi ini adalah 3 alasan yang paling kuat bahwa kenapa ketika kemudian petrodolar ini semakin binasa, semakin jarang digunakan, maka teman-teman harus siap ya menyaksikan bahwa apa yang namanya mata uang di Amerika Serikat, siap-siap aja ya suku bunganya makin tinggi. Kalau suku bunganya di Amerika Serikat makin tinggi, makin banyak dolar yang masuk ke Amerika Serikat, di kita makin kekeringan. Akibatnya apa? Nilai tukar rupiah makin anjlok. Nah terus Om Ben, apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai negara Indonesia supaya kita tidak terjerumus? Karena teman-teman tahu nggak, kita itu betul-betul terborgol, terjebak. Kita ini udah dirantai kaki kita ke sistem US dollar.
Buktinya apa? Di bulan Februari tahun 2024 aja, ini baru aja kita masuk nih, Februari 2024, kita itu udah impor setara 1,5 billion US dollar, alias setara 25 triliun. Jadi lu bayangin, tiap bulan itu kita bisa keluar duit billion dollars untuk belanja minyak. Nah, belanja minyak kita itu dari mana? Ternyata belanja minyak kita paling banyak ya di bulan Januari sampai Februari aja tahun 2024 itu sekitar 439 juta dolar belanja minyak dari Arab Saudi. Itu yang paling tinggi, nilainya 7 triliun. Jadi teman-teman bisa bayangin dari 1.5 billion dollar itu 1,5 miliar dolar. Ternyata sepertiganya ya 439 juta dolar itu ternyata dari Arab Saudi. Jadi kita itu habis 7 triliun atau dalam dolarnya more than 1 billion dollar itu buat belanja minyak aja. Nah, kalau ini terus-terusan terjadi, akibatnya apa? Ya cadangan devisa kita makin habis dong. Kita harus belanja dolar. Dan kita mau gak mau jadi makin terjerumus dengan sistem dolar itu. So, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sebagai sebuah negara adalah kita harus mulai berani melakukan transaksi pakai mata uang kita sendiri. Atau transisi, ya udahlah kita gak pakai mata uang rupiah lah. Ya udah kita pakai mata uang rubel. Kita pakai mata uang yuan dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita lakukan dan mulai berani kita lakukan. Ya gue lihat sih di lapangan ya, ini jujur-jujur aja nih, gue udah banyak ketemu sama teman-teman pengusaha ya yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya. Rata-rata mereka impor barang dari Cina itu sekarang udah direct, udah gak lagi convert ke US dollar. Jadi dari informasi terakhir dalam 2 tahun terakhir mulai banyak importir di Indonesia masukin duit langsung transaksi dalam mata uang Chinese yuan. Jadi udah pakai mata uang lokal Cina, mereka udah gak pakai dolar lagi, which is good. Tapi ternyata di level negara kita masih kurang nyali tuh. Kita masih banyak yang lakukan impor masih pakai mata uang dolar. Kenapa ya? Itu kan makin bikin kita semakin bergantung dengan US dollar. So teman-teman ya, dengan berakhirnya sistem petrodolar ini kira-kira memberikan dampak baik atau dampak buruk ya buat Indonesia ya? Dan menurut kalian ya, mengingat posisi Arab Saudi itu adalah eksportir minyak terbesar ke negara Indonesia. Menurut kamu, hal apa sih yang sebaiknya kita lakukan supaya kita tidak lagi bergantung dengan minyak Arab Saudi ini? Jadi ada 2 masalah nih. Kita masih impor minyak, dan yang kedua, kita impor minyaknya pakai dolar. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Dan menurut kamu ini kabar baik atau kabar buruk buat Indonesia? Kalau seandainya Indonesia bergabung dengan yang namanya BRICS. Dan satu lagi yang terakhir ya guys. Lu udah pada tahu lah ketika kemudian Gaddafi, si Saddam Hussein dan lain sebagainya itu pengen mengganti sistem US dollar, petrodolar itu ya terjadi operasi pembebasan di sana ya. Terjadi proses demokratisasi di negara-negara itu. Nah menurut kalian ya kira-kira Amerika Serikat bakal diem aja nggak ya? Arab Saudi tiba-tiba mengganti sistem mata uang transaksi minyak mereka dari dolar menjadi rubel Rusia atau Chinese yuan. Menurut lu negara seperti Amerika Serikat akan diam saja atau tidak? Kira-kira tindakan apa ya yang akan diambil oleh Amerika Serikat? Jangan lupa like, share, and komen di bawah ini ya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.